Halo semuanya, masih banyak yang kalau dengar kata pajak langsung deg-degan, pusing, atau malah bikin emosi. Tenang, 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 teman-teman gak sendirian ya. Di video kali ini saya mau bongkar tuntas segala hal tentang PPh orang pribadi dengan bahasa yang paling sederhana yang dimengerti oleh masyarakat. Bukan hanya bahasa robotnya undang-undang ya. Satu hal penting, klik subscribe untuk channel ini Dewi Veritas Tax, karena di menit-menit ke depan saya akan bongkar rahasia legal bagaimana cara dapat warisan miliaran atau bagi laba bisnis tapi pajaknya tetap 0 rupiah. Jangan sampai teman-teman kehilangan info emas ini ya yang bisa menyelamatkan isi dompet teman-teman dari salah bayar pajak. Kita akan bahas dari dasar banget. Gaji berapa sih yang kena pajak? Gimana kalau punya bisnis sampingan? Sampai rahasia bagaimana caranya dapat warisan miliaran tapi pajaknya 0 rupiah. Kita bakal bahas pakai sistem terbaru Cortex 2026 ini. Jadi pastikan tonton sampai habis kalau teman-teman nggak mau dapat surat cinta dari kantor pajak karena salah lapor. Pertama, kita harus tahu dulu siapa sih yang harus bayar pajak. Jawabannya, siapapun yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis, mau itu gaji, hasil dagang, atau hadiah undian. Tapi pemerintah kita itu adil loh, ada jaring pengaman namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di tahun 2026 ini, kalau kalian jomblo dan gaji kalian di bawah 4,5 juta dalam 1 bulan atau 54 juta dalam 1 tahun, pajak kalian itu adalah 0. Studi kasusnya, teman-teman masih ingat kasus Bapak XY yang kita bahas sebelumnya di reel saya sebelumnya. Beliau adalah manajer dengan gaji 20 juta. Karena gajinya tuh jauh di atas PTKP, tentu beliau wajib bayar pajak ya. Tapi kalau teman-teman baru merintis dan penghasilannya masih di bawah batas tadi, cukup lapor aja, tidak perlu bayar. Nah, ini buat teman-teman pejuang UMKM ada skema PPh final 0,5%. Contoh nyatanya adalah Bapak YX punya omset 600 juta. Seperti yang saya kisahkan sebelumnya di reel saya sebelumnya, Bapak YX punya omset 600 juta dalam 1 tahun. Apakah dibajaki semua? Ya tidak. Sesuai aturan, UMKM orang pribadi dapat jatah 500 juta pertamanya bebas pajak. Jadi Bapak YX cuman bayar pajak dari selisihnya saja, yaitu 100 juta dikali 0,5%. Totalnya cuma 500 ribu rupiah dalam 1 tahun pajak. Jauh lebih hemat daripada teman-teman pakai tarif normal ya. Tapi ingat, skema ini ada batas waktunya ya, biasanya cuma 7 tahun buat orang pribadi saja. Sekarang kita masuk ke urusan dapur ya. Banyak yang tanya NPWP istri itu mendingan digabung atau diurus terpisah ya. Secara pajak keluarga itu adalah satu kesatuan ekonomi. Kalau NPWP gabung biasanya jauh lebih simpel dan hemat karena PTKP-nya bisa dimaksimalkan ke tanggungan anak. Lalu bagaimana yang kerja di luar negeri? Seperti penanya kita yang sedang bekerja di Jepang ya, di reel saya yang sebelumnya. Kalau teman-teman sudah menonton, jangan lupa like dan share ya reel saya. Kalau teman-teman tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, status teman-teman menjadi subjek pajak luar negeri. Gaji teman-teman di sana tidak perlu bayar pajak lagi di Indonesia, asal administrasinya benar ya. Artinya NPWP teman-teman dinonefektifkan. Jangan sampai kerja di Tokyo tapi pajaknya ditagih di Indonesia karena teman-teman lupa lapornya. Ini bagian yang paling favorit semua orang. Ada penghasilan yang masuk ke rekening kita tapi pajaknya 0, alias bukan objek pajak. Apa aja ya? Yang pertama adalah warisan atau hibah. Iya, warisan dan hibah asalkan dari orang tua kandung atau dari saudara kandung ya. Yang kedua, klaim asuransi. Mau asuransi jiwa atau kesehatan itu bersih buat kalian semua. Yang ketiga, beasiswa dan laba CV. Ya, laba CV. Kalau teman-teman punya CV, bagi labanya itu bukan objek pajak bagi anggotanya. Tapi ingat satu hal ya, wajib lapor di SPT. Kalau nggak lapor, nanti harta teman-teman di sistem Cortex jadi dianggap mencurigakan. Di tahun 2026 ini kita sudah pakai Cortex. NIK teman-teman sudah menjadi NPWP.
Sistemnya sekarang lebih pinter. Data gaji teman-teman dari kantor atau bukti potong dari bank biasanya sudah muncul otomatis atau pre-populated. Teman-teman tinggal cek apakah hartanya sudah benar, apakah statusnya nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Jangan panik kalau kurang bayar ya, tinggal buat billing otomatis di sana. Kesimpulannya, pajak itu nggak serem-serem banget kan kalau teman-teman itu paham polanya. Jangan sampai ketidaktahuan teman-teman jadi denda di masa depan. Buat teman-teman yang merasa kasusnya ribet seperti Bapak XY yang seperti saya ceritakan di reel saya sebelumnya, yang punya banyak sumber penghasilan, atau kalian yang mau pindah ke luar negeri tapi bingung urus pajaknya gimana, saya membuka jasa pendampingan pajak untuk membantu hitung dan lapor SPT teman-teman supaya aman dan legal. DM saya lewat Instagram atau cek link di deskripsi untuk konsultasi lebih lanjut. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube aku supaya teman-teman tetap update dengan info pajak yang paling cerdas. Saya Devika Agustina Damayanti, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sadar pajak.